Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin di video part 2 nya ya. Kemarin kita sudah membahas dari tujuan pembelajaran, peta konsep, persepsi, kemudian ringkasan materi, cahaya dan sifat. Kemudian kemarin sampai dengan aktivitas mandiri. Kemarin poin 1 juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di poin 2, LKPD peserta didik subscriber ya di pembelajaran BMI. Ini untuk kelas 5 di bab 1. Oke, sebelum kita lanjut di materi, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang ingin bergabung di grup pembelajaran BMI, silakan bergabung di grup pembelajaran BMI melalui link yang ada di deskripsi yang ada di bawah. Oke, semuanya gratis, masuk grup gratis, tidak ada langganan atau sebagainya. Semua sama-sama belajar di sini, semua sama-sama mencari ilmu, menambah wawasan. Oke, lanjut di poin kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kamu bisa melihat karena cahaya mengenai benda, benda akan memantulkan cahaya tersebut ke mata. Cahaya dapat dipantulkan jika mengenai permukaan suatu benda. Ada dua macam pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Kemudian kita membahas pemantulan teratur, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata dan mengilap sehingga cahaya dipantulkan ke satu arah. Contoh pemantulan cahaya pada cermin. Yang kedua, pemantulan baur atau bisa disebut dengan difus, pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang kasar dan tidak merata sehingga cahaya dipantulkan ke segala arah. Nah, pemantulan baur ini juga bisa disebut dengan pemantulan tidak teratur ya. Nah, contoh pemantulan cahaya pada tebing, pemantulan difus memiliki keuntungan membuat ruangan menjadi lebih terang karena cahaya dipantulkan ke segala arah. Nah, ini ada gambar yang di layar adik-adik semuanya. Ini adalah pemantulan teratur karena pemantulan langsung seperti ini. Kalau ini pemantulan baur, itu permukaannya yang tidak rata, ada yang seperti ini. Kalau ini lurus, seperti ini. Ini namanya pemantulan teratur dan pemantulan baur karena tidak merata. Oke, kita lanjut di garis normal, adalah garis tegak lurus pada cermin tepat di sinar datang dan titik sinar pantul pada bidang pantul. Sudut datang, sudut pantul dan garis normal terletak pada suatu bidang datar. Karena sinar yang dipantulkan benda tersebut adalah sinar pantul. Sinar yang datang dari arah benda disebut sinar datang. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang, garis normal, sinar pantul berada pada bidang yang datar. Inilah disebut dengan hukum pemantulan cahaya. Oke, sampai sifat-sifat cahaya yang poin 2 sudah dapat dipahami ya. Berarti cahaya itu dapat dipantulkan. Oke, kita lanjut di poin ketiga dan keempat. Poin ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Oke, benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening misalnya plastik, kaca, air, mika, gelas,
maupun lensa. Cahaya akan diteruskan bila mengenai benda-benda bening, atau dapat dikatakan bahwa cahaya menembus benda bening. Nah, dinding bata, triplek, kayu, plat logam, karton merupakan benda yang tidak dapat tembus cahaya. Jika sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Dikenai cahaya, benda tersebut tidak dapat meneruskan cahaya. Di belakang benda ini dapat terbentuk bayangan. Bisa dipahami dari sini? Jadi kalau plastik, kaca, air mika, gelas, dan lensa itu bisa tembus cahayanya. Mereka disebut dengan benda bening. Sedangkan kalau dinding bata, triplek, kayu, plat logam, karton, nah itu tidak bisa ditembus oleh cahaya. Maka yang dihasilkan jika tidak bisa tembus dengan cahaya itu bisa ada bayangan di belakangnya. Seperti itu. Apa saja contoh atau benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya? Sebutkan di kolom komentar. Oke, semakin banyak komentar, semakin menambah wawasan yang melihat video ini. Itu ya, bisa dipahami ya poin yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Mohon maaf, videonya agak berisik karena saya rekaman di sekolah, jadi dekat dengan jalan raya, maka banyak suara masuk yang dari luar, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Oke, sekarang cahaya dapat dibiaskan. Poin nomor 4, pembiasan cahaya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di samping ini ya, ada gelas dan pensil diisi dengan air. Pak, pensilnya ini kok kenapa tidak lurus? Nah, tidak lurus kan? Ini tidak lurus kan? Kita bahas kali ini. Jangan di skip videonya, jangan loncat-loncat kalau melihat video agar dapat informasi secara utuh. Nah, misal dalam kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Gejala pembiasan juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan gelas yang berisi air. Nah, kalau praktek bisa dicoba di rumah sekarang. Caranya seperti ini: foto pensil, gelas, bening, dan air. Kita coba, kalian coba. Apakah kalian sudah coba? Silahkan komen di bawah di kolom komentar. Nah, ini pembiasan ya yang sering kita lakukan di kelas ya. Kalau ini dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya, ini kalau tidak bisa berenang jangan dicoba, bahaya ya. Oke, kita lanjut. Gejala pembiasan juga dapat dilihat dari pensil yang dimasukkan gelas yang berisi dengan air. Pensil tersebut nampak patah atau yang Kak Bayu sebutkan tadi tidak lurus ya. Namun sesungguhnya masih utuh. Pembiasan dan pembelokan cahaya terjadi apabila cahaya merambat melalui dua medium yang kerapatannya berbeda. Contohnya udara dan air ya. Pembiasan cahaya mengikuti hukum pembiasan cahaya yang pertama kali dikemukakan oleh Celsius sehingga disebut hukum Celsius. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika merambat dari medium yang kerapatannya kecil, misalnya udara, ke medium yang kerapatannya lebih besar, contohnya air. Yang kedua, hukum Celsius. Cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal jika merambat dari medium yang kerapatannya besar, misalnya air, kemudian ke medium yang kerapatannya lebih kecil, contohnya udara. Sampai di sini bisa dipahami ya
penjelasan hukum Celsius ya, poin A dan poin B. Oke, video singkat kita sampai di sini dulu agar videonya tidak terlalu panjang dan adik-adik tidak bosan dalam mendengarkan ceramah saya ya, pembahasan LKPD dari subscriber. Kalau ingin ngirim LKPD seperti ini masing-masing kelas, silakan masuk di grup pembelajaran PMI, kemudian upload foto, kita bahas di video-video selanjutnya. Nanti kita akan membahas poin-poin lainnya secara detail dan secara rinci dan sejelas-jelasnya, dan memudahkan adik-adik dalam kegiatan belajar mengajar di pembelajaran PMI ya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan subscribe, bantu Kak Bayu untuk 10.000 subscriber. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.